Sahabat Excellent, senang sekali bertemu lagi dalam Richcom with Dr. Po. Kali ini disampaikan dari hutan kota di Srengseng, Jakarta Barat. Kita akan membahas tentang karakteristik dan gaya komunikasi seseorang berdasarkan golongan darahnya. Banyak orang bertanya, apakah ada kaitan golongan darah dengan gaya komunikasi seseorang? Yang selama ini mungkin Anda ketahui atau Anda mengerti dan Anda pernah tahu adalah orang yang bergolongan darah tertentu harus makan makanan tertentu. Ini memang sudah jamak dan sering kita dengarkan. Tetapi ternyata seorang Takeji Furukawa, seorang Jepang, mulai meneliti kaitan antara golongan darah dengan karakter dan tingkat kesuksesan seseorang di profesi maupun di posisi tempatnya bekerja. Hal itu diteliti pada tahun 75-an, ketika pada tahun 1975 Takeji Furukawa melihat mengapa ada 10 karyawan yang bekerja di bidang yang sama, pada waktu yang sama, tempat serupa, tetapi hasilnya tidak sama. Lalu hal ini memunculkan sebuah keanehan dalam diri Takeji Furukawa. Lantas dia pun mulai meneliti, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa sukses dalam bidang usahanya, dalam pekerjaannya, sementara yang lain tidak mencapai kesuksesan sebagaimana orang lainnya. Selidik punya selidik, pada saat itu banyak sudah diketahui dan banyak sudah dipelajari tentang karakteristik seseorang berdasarkan kepribadiannya. Lalu Takeji pun berinisiatif untuk mencoba mencari sisi lain, yaitu akhirnya menemukan golongan darah. Dia pun lalu meneliti 10 orang dengan karakteristik yang berbeda, golongan darah yang berbeda, yang bekerja di perusahaan yang sama, tetapi dengan hasil yang sangat jauh mencolok hasilnya. Bagaimana hasilnya? Dari sana Takeji Furukawa menemukan ternyata seseorang sungguh berbeda dari satu dengan yang lainnya karena pengaruh golongan darahnya. Ada mereka yang bergolongan darah A memiliki karakter yang berbeda. Ada golongan darah B memiliki tipe pekerjaan yang tidak sama. Ada juga orang golongan darah AB yang juga tidak memiliki gaya komunikasi yang sama, alias profesinya pun tidak akan serupa. Demikian juga dengan O dan seterusnya. Hasil penelitian ini kemudian dipublikasikanlah ke publik. Sampai hari ini orang Jepang sangat meyakini bahwa golongan darah berpengaruh terhadap kesuksesan dan karakteristik seseorang. Kita akan mulai membahas tentang golongan darah yang pertama. Ya, kita akan sampaikan secara alfabetis saja. Kita mulai dengan golongan darah A. Bagaimana sih orang bergolongan darah A? Karakternya, ya, sifatnya, gaya komunikasinya, dan bagaimana mereka bisa sukses merambah dunia pekerjaannya, dan pekerjaan apakah yang sesuai dengan mereka. Orang golongan darah A memiliki ciri-ciri satu. Kalau dari tampilan wajah, Anda boleh memperhatikan ya, orang A memiliki wajah yang agak serius. Nah, kalau ada teman-teman Anda yang wajahnya agak serius, ya, dan agak-agak sedikit berwibawa, mereka tidak sering bicara. Mereka sering duduk diam, tetapi tatapan mata mereka, ekspresi wajah mereka membuat kita segan untuk memulai pembicaraan dengan mereka. Secara fisik kita bisa lihat dari sana. Ya, secara fisik yang lainnya adalah mereka ketika menatap kita itu tatapannya tajam. Artinya apa? Artinya mereka akan mulai berpikir dengan matanya. Ya, ini apa yang disampaikan orang ini? Apa sih poinnya? Kepentingannya apa? Dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang menjadi ciri khas orang golongan darah A ketika berkomunikasi dengan seseorang. Lalu apalagi hal lain yang bisa kita lihat dari seorang golongan darah A ketika mereka berbicara? Orang golongan darah A ketika berkomunikasi, ciri-ciri yang dapat kita lihat dengan jelas adalah satu, tegas. Jadi kalau Anda melihat ada seseorang berbicara dengan tegas, ya artinya kalau misalnya dia mengatakan A, ya A saja. Kalau mengatakan B, ya B saja. Jarang sekali orang bergolongan darah A yang berada di gray area atau area abu-abu. Mereka ini tegas. Maka penelitian Takeji Furukawa mengatakan orang golongan darah A paling tepat menjadi pimpinan. Wah, ini ya,
menjadi bos. Kalau Anda lihat kepala-kepala bidang, ya kan, direktur dan seterusnya itu pada umumnya di Jepang ya khususnya, dan sekarang sudah mewabah ke dunia juga, rata-rata adalah mereka yang bergolongan darah A. Karena apa? Karena mereka tegas. Ketika mengambil keputusan, mereka relatif lebih cepat dibandingkan orang yang bergolongan darah lain. Mereka akan memutuskan dengan segera. Jika ada hal-hal yang menyangkut pandangan-pandangan lain yang barangkali tidak disetujui, dia akan berdiskusi, tetapi setelah diskusi tidak ada jeda waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Dia akan langsung mengambil keputusan dengan cepat. Inilah ciri-ciri khas orang golongan darah A. Yang lain, sahabat excellent, orang golongan darah A ini juga perfeksionis. Ya, artinya apa? Kalau dia sudah melakukan sebuah pekerjaan, biasanya dia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dan ada alurnya, ya. Kesempurnaan orang A ini bisa dilihat dari pekerjaannya. Ada alurnya. Jadi artinya ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, ada dimulai dari A, harus kemudian ke B, dan ke C, dan seterusnya. Jarang sekali mereka melakukan pekerjaan seperti ibarat pepatah mengatakan, hangat-hangat tai ayam. Ini tidak berlaku buat orang A. Orang A punya satu ketegasan, punya satu alur cerita, dan punya satu ketepatan dalam mengambil keputusan. Mereka cepat sekali dan tidak pernah akan menunda-nunda waktu. Ini golongan darah A. Berikutnya yang dimiliki orang A adalah mereka juga tidak mencela-menceli. Jadi kalau Anda kebetulan punya bos bergolongan darah A, maka mulai sekarang Anda boleh melihat ya, ini bos saya tegas banget nih. Apa dia jangan-jangan golongan darah A? Bisa saja dia bergolongan darah A. Kalau dia sudah memerintahkan sebuah tugas dan harus selesai dalam deadline tertentu, Anda jangan coba-coba menawarnya. Anda jangan coba-coba meminta kompromi. Biasanya satu akan satu aja, dua akan dua aja, nggak mungkin akan berubah. Nah, sekarang sahabat excellent, bagaimana cara kita berkomunikasi nih dengan orang golongan darah A? Dengan mengetahui karakteristik mereka yang tegas, ya kan? Mereka yang tidak mencela-menceli, mengambil keputusan juga cepat. Nah, cara untuk berkomunikasi dengan mereka adalah satu, Anda harus belajar ketegasan. Kalau ditanya, apakah Anda sanggup? Anda tidak boleh menjawab barangkali atau mungkin. Dengan jawaban ini, Anda akan tersingkirkan dari penilaian positif orang bergolongan darah A ini. Jadi Anda harus tegas juga ketika memberikan jawaban. Yang kedua, ketika Anda berkomunikasi dengan mereka yang bergolongan darah A adalah Anda harus mencoba untuk tidak melampaui mereka. Misalnya seperti ini ya. Ketika Anda menyampaikan pandangan, menyampaikan ide atau gagasan, dilarang keras Anda melebihkan diri Anda di atas mereka. Anda harus mengatakan, Pak, Bu, ide yang saya dapatkan ini sebenarnya sudah pernah saya dengar dari Ibu atau Bapak. Saya hanya meneruskan saja atau menyempurnakan saja. Dengan cara seperti ini, mereka akan merasa happy. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ingin dihargai lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena itu, sahabat excellent, sekali lagi, kepada orang golongan darah A, berhati-hatilah. Jangan mencela-menceli, jangan main-main, seriuslah terhadap mereka. Ya, sesungguhnya mereka adalah tipe orang yang sangat baik dalam bekerja, pemimpin yang tepat, dan seorang yang bisa membuat situasi yang buruk menjadi baik, situasi yang baik bisa menjadi lebih baik. Itulah golongan darah A.